Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Insya Allah kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu di dalam keberkahannya. Kali ini kita bermuajah, bertemu di dalam kondisi yang berbeda, tidak sebagaimana biasanya kita bertemu di dalam kelas. Namun demikian, insya Allah itu semuanya tidak akan mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Yang insya Allah walaupun kalian saat ini sedang di dalam melaksanakan ibadah puasa, kalian tetap semangat, kalian tetap bersabar di dalam meraih pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang sholat sunnah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang apa itu sholat sunnah. Namun demikian, sebelum kita lebih jauh mengetahui dari macam-macam sholat sunnah, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu, kita mengingat kembali apa itu sholat dan apa itu sunnah. Insya Allah ini semuanya sudah pernah kita pelajari di kelas 3. Apa itu sholat dan apa itu sunnah. Sholat secara bahasa berarti doa, itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah merupakan suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perbuatan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Sekarang apa itu sunnah? Sunnah secara istilah adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataannya, baik dalam bentuk perbuatannya dan ketetapannya. Itu menurut istilah. Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah adalah yang apabila kita mengerjakannya mendapat pahala dan apabila kita meninggalkannya tidak apa-apa. Itu sunnah. Lalu apa sih pengertian sholat sunnah? Nah, sekarang pengertian sholat sunnah itu sendiri, sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Sholat sunnah yang dikerjakan di luar sholat wajib, atau juga disebut sholat nawafil atau sholat nafilah, pelengkap, yang merupakan pahala sholatnya sebagai pelengkap sholat fardu. Baik, sekarang setelah kita mengetahui tentang apa itu sholat sunnah, sekarang kita menginjak kepada sholat sunnah apa sajakah yang harus kita ketahui. Pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum
dan sesudah sholat fardu. Sebelum dan sesudah sholat wajib, itu sholat sunnah rawatib. Nah, di antara sholat sunnah yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sholat sunnah rawatib, terutama yang berjumlah 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sekali lagi, 12 rakaat yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shalla fi yaumin wa lailatin sinta asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla sholatil fajri." Rawahul Tirmizi. Artinya adalah barang siapa yang sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib, akan dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Anak-anakku sekalian, sekarang masing-masing kita sudah mengetahui apa itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Juga kita sudah mengetahui ada berapa rakaat sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dan bagaimana hukumnya, yaitu sunnah muakkadah. Jadi sholat sunnah rawatib hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Contoh dari niat sholat sunnah rawatib yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnata zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qobliyatan lillahi ta'ala. Ini niat sholat sunat zuhur sebelum sholat zuhur. Contoh sesudahnya, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnata zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati ba'diyatan lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah sholat sunat rawatib kita ketahui, selanjutnya yaitu sholat sunnah tahajud. Apa itu sholat sunnah tahajud? Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, yang biasanya dikerjakan 2 rakaat lalu diakhiri dengan salam. Sholat tahajud ini dikerjakan apabila kita telah terbangun dari tidur dan telah melaksanakan sholat isya. Artinya sholat tahajud dikerjakan di mana kita sudah terbangun dari tidur setelah kita melaksanakan sholat isya. Dan lebih afdol
sholat tahajud ini lebih mustajab apabila kita kerjakan di sepertiga malam, antara pukul 2 sampai dengan pukul 3. Itu waktu yang mustajab untuk kita kerjakan. Adapun niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tahajjudi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tahajjudi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunnah hajat. Apa itu sholat sunnah hajat? Sholat sunnah hajat salah satu sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan, agar permintaan kita diperkenankan, dikabulkan, agar permohonan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat hajat. Sholat ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam tiap-tiap 2 rakaat. Berikut niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat sunnah hajat. Usolli sunnatal liqada'il hajati raq'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah duha. Nah, insya Allah kalian sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah duha ini, yaitu kita laksanakan sekitar antara pukul 7 pagi di mana matahari terbit atau naik sekitar sehasta sampai panas menjelang zuhur atau sekitar pukul 11. Itu sholat sunat duha. Adapun niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat duha raq'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah sesudah isya yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Nah, di bulan ini, sekarang ini, kita setelah sholat isya selalu mengerjakan sholat sunnah tarawih. Ada yang mengerjakan 20 rakaat dan ada yang mengerjakan 8 rakaat. Dua-duanya boleh. Ditambah witir 3 rakaat. Semuanya itu bisa kita lakukan. Adapun niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tarawihi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Macam-macam sholat sunnah dan niatnya. Sholat sunnah witir adalah sholat sunnah yang cara pelaksanaannya adalah setelah sholat isya ataupun di malam hari. Sholat sunnah witir ini untuk bilangannya adalah ganjil. Cara sholatnya sama seperti sholat lain, hanya bedanya diakhiri sholat untuk bilangan akhirnya adalah 1 rakaat. Jadi sholat sunnah witir itu dilaksanakan
ganjil 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Adapun niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Itu yang 2 rakaat. Adapun yang 1 rakaat, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal witri rakaatan mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Baik anak-anak, sementara untuk bahasan tentang sholat sunnah ini sampai di sini dulu. Banyak sholat sunnah lainnya yang harus kalian ketahui, yang insya Allah di lain waktu akan kita bahas. Jadi sholat sunnah tidak hanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir, taraweh. Masih ada sholat sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kita kerjakan, yang semuanya itu melengkapi semua amal-amal ibadah kita, yang kemudian kelak itu akan kita dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak mohon maaf bila mana ada penjelasan yang kurang dapat kalian pahami. Wal afwa minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi